ilmu putih, ilmu merah. Nah kalau kita ilmu handphone, waduh kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat semua di channelnya MTC. Seperti biasa kita akan membahas lagi permasalahan handphone. Kali ini kita akan mengulas sampai tuntas permasalahan handphone, yaitu HP Samsung A02s. Yang sebenarnya video ini adalah video lanjutan ya dari Samsung A02s ini, yang awal kronologinya itu lupa pola. Ternyata masih ada satu masalah lagi, yaitu setelah dikonfirmasi kepada user, ternyata akun Gmailnya itu lupa. Oke, mudah-mudahan saja video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Seperti kata pepatah bahwasanya berbagi itu indah. Mudah-mudahan video kali ini pun bisa menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Oke, langsung saja ya sobat semua, kita akan coba install dulu handphonenya. Kita klik mulai. Kemudian pada bagian beberapa item hukum yang harus ditinjau kita centang semua saja. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, ternyata di sini ada notifikasi terdapat percobaan tanpa otorisasi untuk mereset perangkat Anda ke pengaturan default pabrik. Sambungkan WiFi atau jaringan seluler untuk memverifikasi identitas Anda. Jadi di sini kita ternyata terhalang oleh percobaan otorisasi, dimana kalau kita ingin melanjutkan instalasinya sampai ke menu utama, kita harus menghubungkan jaringan internet, baik itu via WiFi maupun via data seluler. Oke, kita akan coba sambungkan jaringan internetnya ya. Untuk jaringan internetnya sendiri bebas, bisa via data seluler maupun via WiFi. Kebetulan di sini kita akan menggunakan via WiFi. Ya, setelah handphone ini terhubung ke jaringan internet, di sini kata-kata berikutnya jadi muncul ya. Kemudian kita klik saja berikutnya. Memeriksa update, proses ini mungkin perlu beberapa menit, kita tunggu saja. Ternyata setelah memeriksa update, kemudian juga memeriksa info, di sini kita juga rupanya disuguhkan untuk konfirmasi pola. Ponsel Anda telah direset pabrik, gambar pola untuk membuka kunci. Jadi sampai di sini kita juga harus memasukkan pola ya. Karena rupanya handphone ini awalnya itu lupa pola. Ya jelas kita tidak bisa ya, alias lupa. Nah, selain tampilan pola, di sini ada pilihan lain, yaitu gunakan akun Google saya. Kita coba ya. Ternyata di sini juga kita harus verifikasi akun Anda ya. Perangkat ini direset untuk melanjutkan masuk dengan akun Google yang sebelumnya disinkronkan pada perangkat ini. Pada tahap ini pun kita harus memasukkan email yang sudah pernah tercantum dan terdaftar di handphone ini sebelumnya ya. Pada bagian ini kita tidak bisa membuat akun baru atau juga memasukkan akun lama yang sudah aktif tetapi belum pernah tercantum dan terdaftar di handphone ini. Nah, di bagian bawah sebelah kiri juga tidak ada kata-kata lewati. Otomatis kita tidak bisa melewatinya kecuali kita memasukkan akun Gmail yang sudah pernah tercantum atau terdaftar di handphone ini sebelumnya.
Nah, inilah yang dinamakan FRP, Factory Reset Protection, atau terjebak di akun Google. Oke sobat semua, ini adalah misi kita ya, yaitu membypass FRP atau akun Google yang lupa pada Samsung A02s ini. Tapi jangan khawatir sobat, jangan bingung-bingung. Di MTC kita akan belajar bersama membypass FRP atau akun Google yang lupa dari Samsung A02s ini dengan tanpa PC, tanpa box maupun tanpa dongle. Artinya kita akan mencoba membypassnya dengan yang gratis-gratis dulu. Oke. Sebelumnya kita kembali saja ke tampilan awal ya. Perlu diingat juga sobat ya, dalam pembypassan FRP atau akun Google yang lupa dari Samsung A02s ini diperlukan dua bantuan, yaitu pertama jaringan internet. Jadi handphone ini harus terhubung ke jaringan internet. Nah, ini udah terhubung ya, karena tadi kita sudah menghubungkan. Kemudian yang kedua, kita membutuhkan handphone lain sebagai helper atau penolong. Jadi kita harus siapkan dulu handphone Samsung lagi ya. Jelas handphone Samsung, karena kita akan memasukkan akun Samsung pada handphone helper maupun handphone yang akan kita bypass. Oke, jadi selanjutnya kita akan fokus ke bagian handphone helpernya ya, atau handphone penolongnya. Kemudian kita akan browse, kita buka Chrome. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian linknya Media Teknik Seluler. Oke, kalau sudah mengetik Media Teknik Seluler, selanjutnya kita klik masuk. Kemudian kita buka linknya Media Teknik Seluler. Nah, setelah terbuka, di sini kita akan fokus di bagian kiri atas. Kita perbesar sedikit ya. Di sini ada di sampingnya beranda yaitu FRP. Kita klik saja bagian FRP-nya. Nah, secara otomatis kita disuguhkan fitur-fitur daripada bagian FRP. Selanjutnya kita akan fokus di bagian yang atas ya, yaitu FRP spesial alternatif APK Android. Kemudian kita pilih dua aplikasi yang akan kita download dari fiturnya ini, yaitu aplikasi Package Disable Pro dan aplikasi Notification Bar. Oke, kita download satu persatu ya. Yang pertama kita akan mendownload Package Disable Pro. Kita buka saja atau open. Kalau muncul seperti ini, kita klik bagian downloadnya. Kemudian muncul file mungkin berbahaya, kita pilih saja tetap download. Nah, di sini proses downloadnya sedang berjalan ya. Kemudian kita balik lagi ke bagian menu utama daripada Media Teknik Seluler. Dan selanjutnya kita akan download aplikasi yang kedua, yaitu aplikasi Notification Bar. Kita klik buka atau klik open. Selanjutnya kita akan download. Download file lagi, kita download saja. Setelah kita mendownload, kemudian kita akan membuka file yang tadi kita download ya, yaitu dengan klik bagian atas ada titik 3, kita klik saja titik 3-nya, kemudian kita pilih bagian download. Nah, di sini ternyata sudah terdownload semua ya. Rupanya saya tadi ngekliknya 2 kali. Jadi di sini ada double ini downloadannya. Nah, yang pertama kita akan install dulu yaitu bagian Package Disable Pro. Oke, kita buka saja aplikasi Package Disable Pro. Kemudian kita pilih lagi install.
Kalau sudah selesai, kita jangan langsung buka ya, kita klik saja selesai. Kemudian yang kedua adalah kita akan menginstal yaitu aplikasi bar setting. Kita klik aplikasi bar setting, kemudian kita install. Nah, di sini kalau sudah selesai juga kita klik selesai ya, jangan sampai dibuka. Kalau kita sudah menginstal kedua aplikasi tersebut, kita akan kembali lagi ke bagian menu utama dari handphone helper ini. Selanjutnya kita akan buka bagian pengaturan. Kemudian kita akan masuk lagi dan scroll ke bawah, kita pilih akun dan pencadangan. Setelah itu di sini kita pilih pencadangan dan pemulihan. Setelah masuk pada bagian pencadangan dan pemulihan, kita pilih bagian data cadangan. Kita klik data cadangan. Nah, pada bagian data cadangan ini kita nonaktifkan semua ya. Kita nonaktifkan kecuali bagian aplikasi. Jadi kita nonaktifkan log panggilan, pesan, kontak, kalender, jam, pengaturan, home screen. Nah, kita pilih bagian aplikasi saja ya yang diaktifkan atau kita centang. Kemudian kita klik buat cadangkan sekarang. Oke. Di sini handphonenya sedang mencadangkan aplikasi. Ya, di sini untuk cadangkan datanya sendiri sudah selesai. Kemudian kita klik selesai. Dan selanjutnya kita akan kembali lagi ke menu utama. Kita cek apakah dua aplikasi yang tadi kita install itu sudah ada di handphone ini. Nah, ternyata di sini sudah ada ya, yaitu aplikasi Package Disable Pro dan Notification Bar. Jadi kita harus memastikan pada handphone helper ini kedua aplikasi ini sudah terinstall ya. Oke, selanjutnya untuk handphone helpernya kita pinggirkan dulu karena tugasnya sudah selesai. Selanjutnya kita akan fokus ke bagian handphone yang akan kita bypass. Kemudian kita akan masukkan handphone ini pada fitur tollback, yaitu dengan menekan tombol power dan tombol volume atas secara bersamaan. Ya, di sini gunakan tombol daya dan volume naik untuk tollback, kita gunakan. Selanjutnya kita akan tekan sekali lagi. Nah, sampai muncul seperti ini ya. Kalau sudah muncul seperti ini, kita akan menggambar huruf L yang terbalik. Oke, kita sekali lagi. Kalau muncul notifikasi izinkan tollback merekam audio, kita pilih saat aplikasi ini digunakan. Tapi perlu diingat ya sobat, dalam kondisi tollbacknya aktif, kita tidak bisa mengkliknya satu kali ya, kita harus mengkliknya 2 kali. Ternyata ini handphonenya lemot. Kalau muncul notifikasi seperti ini, kemudian kita pilih gunakan perintah suara. Dan perlu diperhatikan juga ya sobat, di saat kita mengklik gunakan perintah suara, kemudian kita akan mengucapkan perintah yaitu Google Assistant. Itu perlu diperhatikan banget ya. Oke, kita klik 2 kali. Google Assistant. Ya, di sini Google Asistennya sudah keluar ya. Selanjutnya kita akan matikan lagi fitur tollbacknya, yaitu dengan menekan tombol power dan tombol volume atas secara bersamaan lagi. Selanjutnya kita akan memilih bagian keyboard ya. Di sini kan ada beberapa pilihan, kita pilih saja klik bagian keyboard. Nah, selanjutnya kita akan mengetik link YouTube. Kita ketik saja open YouTube. Nah, secara otomatis di sini YouTube-nya sudah nongol ya, sekalipun kita penulisannya belum utuh. Kita klik saja di sini pada bagian open YouTube. Nah, secara otomatis kita diarahkan ke bagian link YouTube. Selanjutnya pada bagian ini kita akan fokus pada bagian yang di atas.
kita akan memilih bagian seperti orang yang dilingkari ini ya, bagian atas sebelah kanan kita pilih saja. Selanjutnya kita pilih setelan, kemudian kita pilih lagi tentang. Setelah itu kita pilih persyaratan layanan YouTube. Kalau muncul selamat datang di Chrome, kita terima dan lanjutkan. Untuk aktifkan sinkronisasi kita pilih lain kali saja. Nah, pada tahap ini kita akan fokus lagi ke bagian atas, yaitu di bagian address bar. Kita akan mengganti URL-nya ini dengan linknya Media Teknik Seluler, yaitu di www.mediateknikseluler.com. Setelah kita mengetiknya secara komplit, kita klik saja masuk. Untuk linknya sendiri tidak harus di link Media Teknik Seluler ya sobat. Banyak link-link yang sudah tersohor yang bisa dijadikan rujukan dalam hal FRP ya, seperti halnya Magelang Flasher, VN Room, ADD Room, kemudian juga Al Tutorial, GSM Sulteng, dan masih banyak lagi ya link-link yang bisa dijadikan rujukan dalam hal FRP. Jadi untuk linknya sendiri tidak harus link Media Teknik Seluler. Oke, selanjutnya kita akan fokus pada bagian atas sebelah kiri ini ya. Kita perbesar sedikit supaya lebih terlihat. Di sini di samping beranda itu ada fitur yaitu FRP ya. Kita klik saja bagian FRP-nya. Nah, setelah masuk pada bagian FRP, kita akan fokus di bagian FRP spesial alternatif pakai Android. Nah, selanjutnya kita akan pilih bagian paling atas yaitu Galaxy Store. Oke, kita buka ya atau open. Setelah masuk pada bagian Galaxy Store, kita klik saja setuju. Kalau Galaxy Store itu meminta update, kita pilih saja ya bagian update. Nah, di sini Galaxy Store-nya sedang mengupdate, kita tunggu saja. Oke, untuk update Samsung kalau sudah selesai itu dia otomatis dibalikin lagi ke sini ya. Nah, kalau sudah selesai dan menghilang secara otomatis updatean Samsung Galaxy-nya tersebut, selanjutnya kita buka lagi Galaxy Store-nya, kita klik buka atau klik open. Nah, secara otomatis kita diarahkan ke bagian daripada isi Samsung Galaxy Store ini. Selanjutnya kita akan fokus di bagian pencarian. Kita akan mencari aplikasi yang namanya OS 14. Oke, kita tulis saja OS 14 ya. Di sini sudah muncul ya, ada dua versi yaitu OS 14 maupun OS 13, bebas kita memilih yang mana. Kita akan memilih OS yang 14 saja ya. Selanjutnya kita klik download. Nah, di saat kita mau mendownload, di sini kita diperintahkan untuk memasukkan akun Samsung. Jadi di sini kita perlu menyiapkan akun Samsung. Tapi yang perlu diingatkan sobat, akun Samsung yang akan kita masukkan di sini itu harus sama dengan akun Samsung yang ada di handphone helper ya. Tidak boleh beda. Jadi akun Samsung yang akan kita masukkan ini itu harus sama dengan akun Samsung pada handphone helpernya. Di sini kan untuk akun Samsungnya sendiri pada handphone helper yaitu dengan akun Samsung Dev Anan MTC 10, maka harus sesuai ya, tidak boleh beda. Oke, kita masukkan saja akun Samsungnya. Pada bagian selamat datang di Samsung akun kita centang semua, kemudian klik setuju. Oke, secara otomatis ya di sini
proses downloadnya berlanjut ya setelah kita memasukkan akun Samsung tersebut. Ya, setelah penginstalannya selesai, kita langsung klik buka saja ya di sini yang bagian tanda segitiga. Secara otomatis kita akan diarahkan ke bagian daripada menunya OS 14 Launcher, kemudian kita klik enter. Setelah itu kita geser-geser ke arah kiri sampai pada tampilan start, kita klik start. Nah, inilah tampilan daripada fitur OS 14 Launcher. Nah, perlu diingat juga ya sobat, ini bukan tampilan menu utama dari handphone ini ya sobat. Jadi kalau misalkan kita restart, otomatis terjebak lagi di akun Google. Jadi ini sih tampilan daripada OS 14 Launcher. Oke, setelah masuk pada bagian menu OS 14 Launcher, kita pilih bagian pengaturan. Selanjutnya kita akan mencari aplikasi yaitu aksesibilitas ya. Kita pilih aksesibilitas. Kemudian pada bagian aksesibilitas kita pilih interaksi dan kecekatan. Selanjutnya kita pilih tombol alih universal. Nah, pada tombol alih universal kita pilih bagian pintasan tombol alih universal. Nah, di sini pintasan tombol alih universalnya kita aktifkan. Kemudian kita pilih izinkan. Nah, pada bagian ketuk tombol aksesibilitas kita centang sampai muncul seperti ini ya sobat. Di bagian pojok sebelah kanan bawah ini ada seperti tampilan orang yang sedang merentangkan tangan. Kita pastikan ininya sudah aktif ya. Setelah itu kalau sudah aktif, kita kembali lagi ke bagian pengaturan. Setelah masuk pada bagian pengaturan, kita akan mencari bagian akun dan pencadangan. Oke, ini kita klik bagian akun dan pencadangan. Kemudian kalau sampai di sini, kita akan mengklik dengan dua jari sekaligus, yaitu menu aksesibilitas dengan pulihkan data secara bersamaan. Perlu diingat ya, kita akan mengkliknya secara bersamaan, yaitu fitur pulihkan data dan fitur aksesibilitas. Oke, kita mulai saja ya. Ya, kalau muncul seperti ini, notifikasi seperti ini ya sobat, jangan sekali-kali diperbarui atau diupdate. Jadi kalau muncul seperti ini kita cancel aja ya, atau kita ketuk bagian kembali. Kalau gagal kita ulangi lagi. Emang untuk pada bagian sini kita benar-benar diperlukan ekstra kesabaran ya. Kadang butuh beberapa kali ketukan. Oke, kita ketuk lagi secara bersamaan. Kalau muncul seperti ini jangan sekali-kali diperbaharui ya. Oke, kita ketuk lagi. Nah, di sini sudah berhasil ya, sampai muncul seperti ini. Nah, sampai di sini juga kita jangan mengkliknya sekali ya. Di sini kita akan mengklik berbarengan lagi, yaitu fitur aplikasi anak panah ini ya. Di bagian anak panah ini dengan menu aksesibilitas ini secara berbarengan lagi. Oke, kita ketuk lagi ya secara berbarengan. Ya, sampai muncul aplikasi memuat data. Nah, di sini sudah muncul ya untuk bagian daripada aplikasinya ini. Pada bagian ini kita akan memilih dua aplikasi yang tadi kita install di handphone helper atau handphone penolong ya. Jadi jangan dicentang semua, kita scroll ini, kita pilih yaitu dua aplikasi, notification bar dan aplikasi package disable pro. Selanjutnya kita pilih selesai. Kemudian kita pilih pulihkan. Kemudian kita pilih install. Oke, di sini untuk handphonenya sedang memulihkan data. Kita tunggu saja sebentar.
Ya, untuk memulihkan datanya sudah selesai. Kemudian kita pilih klik selesai. Selanjutnya kita akan kembali lagi ke bagian menu. Kita akan cek apakah aplikasi yang tadi itu sudah masuk ke bagian menu. Nah, ini ya sobat untuk tampilannya. Jadi di sini kita harus memastikan aplikasi notification bar dan package disable pro-nya sudah terinstall di handphone yang akan kita bypass ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk lagi ke bagian pengaturan. Kemudian kita scroll lagi ke bawah, kita akan mencari fitur yaitu privasi. Di sini kita buka bagian privasi. Kemudian kita klik bagian manajer izin ya. Kita tahan bagian manajer izinnya. Nah, kalau sampai pada pengelolaan izin, kita akan mencari daripada storage atau penyimpanan ya. Di sini kita pilih bagian penyimpanan. Selanjutnya pada bagian penyimpanan, kita fokus di bagian atas sebelah kanan yaitu titik 3. Kemudian kita pilih bagian tampilkan sistem. Nah, di sini sistemnya sudah muncul semua. Kemudian kita akan mencari aplikasi package disable pro. Kita scroll terus ke bawah ya. Ya, ini dia package disable pro-nya. Kita klik bagian package disable pro. Kemudian kalau masuk ke izin penyimpanan, kita pilih bagian izinkan pengelolaan semua file. Kita klik izinkan. Selanjutnya kita akan kembali lagi ke bagian menu utama. Setelah sampai di bagian menu utama, kita akan membuka aplikasi yang tadi kita install yaitu notification bar. Oke, kita buka saja bagian notification barnya. Setelah itu kita pilih bagian notification, kita aktifkan notificationnya. Nah, selanjutnya kita pilih lagi bagian notification, kemudian kita pilih bolehkan. Ya, kalau sampai di sini kita akan mengaktifkan ya daripada fitur notification barnya. Nah, setelah itu kita diarahkan ke bagian aksesibilitas. Kita pilih pada bagian layanan terinstall. Kita pilih bagian layanan terinstall. Nah, di sini kan notification barnya itu tidak aktif ya. Kita klik kemudian kita aktifkan. Nah, setelah masuk pada bagian notification bar, kita aktifkan notification barnya ya. Kita klik kemudian kita pilih izinkan. Setelah itu kita kembali lagi. Nah, kalau muncul notifikasi new control center aplikasi, kita pilih yes go to store. Oke, kalau muncul notifikasi di sini yaitu Google Play Store dan Galaxy Store, jangan ada yang dipilih ya sobat. Kita klik saja bagian mana saja yang jelas, jangan sampai ada yang dipilih. Nah, setelah itu kita pastikan dulu apakah notification barnya itu sudah berfungsi, yaitu dengan menycroll dari atas. Nah, di sini sudah berfungsi ya scrollnya. Ini berarti aplikasi notification barnya sudah berfungsi. Selanjutnya kita akan kembali ke bagian menu utama. Nah, setelah pada bagian menu utama ini kita akan menjalankan aplikasi yaitu package disable pro. Tapi perlu diingat dan perlu digarisbawahi sobat, sebelum kita membuka aplikasi package disable pro, kita nonaktifkan dulu bagian jaringan internetnya ya. Kalau yang memakai via data ya kita cabut dulu data selulernya. Kalau yang memakai wifi kita matikan dulu wifi-nya. Kita klik wifi-nya, kita matikan. Kemudian kita buka aplikasi package disable pro. Nah, di sini kita akan mencentang ya. Pada bagian ini kita centang bagian I agree. Selanjutnya kita jangan langsung
memilih enable admin. Kita nyalakan dulu untuk bagian jaringan internetnya. Kalau memakai wifi kita aktifkan dulu wifi-nya. Kalau memakai data seluler, sambungkan lagi data selulernya, kemudian kita klik bagian enable admin. Nah, di sini muncul aktifkan aplikasi admin perangkat, kita pilih aktifkan. Kalau muncul notifikasi seperti ini, kita klik centang, kemudian kita klik setuju. Nah, di sini secara otomatis muncul retry. Kita tunggu sebentar ya. Nah, secara otomatis kita akan diarahkan kepada bagian all package. Nah, kalau sudah sampai pada bagian all package, kita akan mencari sistem, yaitu penyiapan Android ya. Karena di sini bahasanya bahasa Indonesia, kita carinya penyiapan Android. Tapi kalau misalkan bahasanya Inggris, yaitu Android Setup ya. Ya, di sini sudah muncul ya sobat. Yang akan kita pilih, memang kalau bahasa Indonesia rada membingungkan malah ya. Enak bahasa Inggris kalau dalam hal ini. Tapi karena ini bahasa Indonesia, jadi emang penempatannya juga beda ya. Yang pasti kita pertama akan memilih yaitu penyiapan Android ya. Di sini kita klik bagian penyiapan Android. Jadi perlu diingat ya. Jadi kalau misalkan bahasanya Inggris, itu adalah Android Setup ya, atau Android Setup. Kita klik. Nah, di sini muncul ya. Pada bagian ini kita akan centang bagian disable-nya ya. Kemudian kita kembali lagi, dan selanjutnya kita akan membuka lagi yaitu bagian panduan penyetelan Samsung ya, atau kalau misalkan dalam bahasa Inggris itu Samsung Setup Widget ya. Oke, kita buka saja bagian panduan penyetelan Samsung. Selanjutnya kita akan clear data ya. Kita klik di sini clear data. Oke, di sini sudah 0 ya. Ini perlu diperhatikan. Data setnya itu harus benar-benar 0 ya. Biar nggak penasaran, kita klik beberapa kali juga nggak masalah. Selanjutnya kita kembali lagi, dan kembali lagi. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, ini ada harapan ya. Kalau sampai di sini, kemudian kita klik lainnya lagi, kemudian kita klik berikutnya. Untuk bagian pindahkan data dari Samsung Cloud, kita lompati saja. Di sini Anda sudah siap dan kita pilih selesai. Apakah hasilnya? Wow, istimewa. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, akhirnya berhasil juga ya untuk bypass FRP Samsung A02s ini dengan tanpa PC, tanpa box maupun tanpa dongle. Apakah cara ini bisa digunakan dengan tipe yang sama, model yang sama? Ya tentu saja bisa. Support bisa juga tidak ya, tergantung daripada versi Androidnya ya. Ya, di sini untuk HP-nya sendiri yaitu Samsung A02s dengan nomor modelnya yaitu SMA02-5F_DS. Untuk versi One UI Core-nya sendiri yaitu di versi 3.1 versi Android yang ke-11. Nah, sedangkan tingkat pet keamanannya sendiri yaitu Android 1 Maret 2022. Jadi untuk versi yang sekarang itu supportnya dengan cara ini. Kalau misalkan sobat mendapati dan menemui kasus yang sama ternyata tidak berhasil, kemungkinan besar ya dari versinya tadi ya, kemungkinan beda. Tapi ya alhamdulillah untuk kali ini kita berhasil membypass FRP Factory Reset Protection atau terjebak di akun Google dari Samsung A02s ini. Terima kasih atas doa dan supportnya.
Salam sejahtera, salam sukses dan istimewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.